Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas M03 akan mempresentasikan mengenai materi biologi molekuler lingkungan perairan yang kami dapat dari sesi 3 in 1. Anggotanya sendiri dari kelompok 2 kelas M03 itu ada Hugo dan Hendra Prayogi, Gloria Magdalena, Dia Zaidan Mahmud, Nur Afifah Dea Amanda, dan Astria Verlinda Silvana. Oke, baik. Jadi, biologi molekuler lingkungan perairan merupakan cabang ilmu biologi molekuler yang terfokus pada studi dan organisme, genetika, dan proses biokimia yang terjadi di lingkungan perairan. Untuk pembahasannya meliputi analisis genetik organisme perairan, interaksi antar organisme, dan pengaruh perubahan lingkungan. Pertama ada materi 1, itu mencangkup enzim, sistem degradasi bahan organik, dan juga sistem degradasi bahan anorganik. Enzim adalah katalis biologis yang mempercepat reaksi kimia pada organisme hidup. Tanpa enzim, banyak reaksi kimia yang diperlukan untuk kehidupan akan terjadi terlalu lambat untuk menopang kehidupan. Enzim sangat penting dalam sistem biologis karena memungkinkan organisme melakukan reaksi kimia kompleks dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dibandingkan tanpa enzim. Enzim juga sangat spesifik, artinya enzim hanya mengkatalisis reaksi tertentu dan tidak mengganggu proses kimia lain yang terjadi di dalam sel. Enzim adalah molekul biologis yang bertindak sebagai katalis untuk mempercepat reaksi kimia pada organisme hidup. Mereka biasanya adalah protein yang memiliki bentuk spesifik yang memungkinkan mereka berikatan dengan molekul tertentu dan memfasilitasi transformasinya menjadi molekul lain. Enzim sangat penting untuk banyak proses biologis termasuk pencernaan, metabolisme, dan replika DNA. Di dalam tubuh terdapat berbagai jenis enzim yang menjalankan fungsi tertentu. Misalnya, amilase adalah enzim yang membantu memecah karbohidrat dalam sistem pencernaan, sedangkan laktase memecah laktosa dalam susu, dan enzim juga memainkan peran penting dalam sistem kekebalan tubuh, membantu mengidentifikasi dan menghancurkan bakteri dan virus berbahaya. Struktur dan fungsi enzim. Enzim adalah katalis biologis yang mempercepat reaksi kimia pada organisme hidup. Mereka biasanya berupa protein dengan struktur 3 dimensi kompleks yang sangat penting untuk fungsinya. Struktur dasar enzim terdiri dari situs aktif, tempat enzim berikatan dengan substratnya dan mengkatalisis reaksi, dan bentuk tertentu yang memungkinkannya berinteraksi dengan substrat. Enzim sangat spesifik, artinya enzim hanya mengkatalisis reaksi spesifik dengan substrat spesifik. Enzim. Kinetika enzim adalah studi tentang bagaimana enzim mengkatalisis reaksi biokimia. Kecepatan enzim mengkatalisis suatu reaksi bergantung pada beberapa faktor, termasuk suhu, pH, dan konsentrasi substrat. Suhu dapat mempengaruhi laju reaksi yang dikatalisis enzim dalam dua cara. Seiring dengan meningkatnya suhu, laju reaksi umumnya meningkat hingga titik tertentu. Setelah itu, laju menurun dengan cepat karena denaturasi enzim. pH juga mempengaruhi aktivitas enzim, di mana masing-masing enzim mempunyai kisaran pH optimal untuk aktivitasnya. Konsentrasi substrat juga dapat mempengaruhi laju reaksi. Dengan konsentrasi yang lebih tinggi akan mempercepat laju reaksi hingga titik tertentu. Setelah itu, laju akan menurun karena kejenuhan situs aktif enzim. Ada penghambatan enzim. Penghambatan enzim adalah suatu proses di mana enzim dicegah untuk mengkatalisis reaksi biokimia. Ada 3 jenis utama penghambat enzim, yaitu yang pertama ada kompetitif, lalu non-kompetitif, dan yang ketiga penghambatan tidak kompetitif. Penghambatan kompetitif terjadi ketika molekul yang strukturnya mirip dengan substrat berikatan dengan situs aktif enzim dan mencegah pengikatan substrat. Misalnya, metrorexat adalah penghambatan kompetitif di hydrofolat reduktase, yaitu suatu enzim yang terlibat dalam sintesis DNA. Methotrexate digunakan sebagai obat kemoterapi untuk mengobati kanker. Lalu penghambatan non-kompetitif terjadi ketika molekul berikatan dengan situs enzim selain situs aktif, menyebabkan perubahan konformasi yang mencegah enzim berfungsi. Misalnya, sianida adalah penghambat non-kompetitif citroksom C oksidase, yaitu suatu enzim yang terlibat dalam respirasi sel. Dan keracunan sianida bisa berakibat fatal karena terhambatnya enzim ini. Penghambatan tidak kompetitif terjadi ketika suatu molekul berikatan dengan kompleks enzim substrat, sehingga mencegah berlangsungnya reaksi. Jenis penghambatan ini jarang terjadi dan biasanya hanya terjadi pada golongan enzim tertentu. Salah satu contohnya adalah penghambatan transkriptase balik HIV oleh obat nevirapin yang mencegah replikasi virus. Selanjutnya mengenai bahan organik. Degradasi bahan organik merupakan proses penting yang terjadi di alam dan enzim memainkan peran penting dalam mewujudkan hal ini. Enzim itu adalah katalis biologis yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh.
memungkinkan pemecahan molekul organik kompleks menjadi molekul sederhana yang dapat digunakan oleh organisme hidup. Memahami cara kerja enzim dan keterlibatannya dalam degradasi bahan organik adalah penting karena memiliki implikasi yang signifikan terhadap berbagai bidang seperti kedokteran, pertanian, dan ilmu lingkungan. Misalnya, pengetahuan tentang aktivitas enzim dapat membantu kita mengembangkan obat baru atau meningkatkan hasil panen. Selain itu, memahami bagaimana enzim mendegradasi bahan organik dapat menjadi pemasukan bagi praktik pengelolaan limbah dan membantu mengurangi polusi. Secara keseluruhan, studi tentang sistem degradasi bahan organik dalam enzim sangat menarik dan penting. Lalu, bahan organik pada perairan. Lingkungan perairan kaya akan bahan organik yang dapat berasal dari sumber alami dan antropogenik. Beberapa contoh sumber alami termasuk bahan tanaman yang membusuk, kotoran hewan, dan organisme mati. Sumber antropogenik dapat mencakup limbah, limpasan pertanian, dan pembuangan industri. Jenis bahan organik yang ditemukan di lingkungan perairan dapat sangat bervariasi tergantung sumber dan lokasinya. Misalnya, di lokasi air tawar, bahan organik terlarut atau DOM seringkali merupakan bentuk bahan organik yang dominan, sedangkan di lingkungan laut, bahan organik partikulat atau POM lebih umum ditemukan. PKS dapat berasal dari berbagai sumber antara lain fitoplankton, zooplankton, dan detritus. Degradasi bahan organik. Degradasi bahan organik adalah proses kompleks yang melibatkan penguraian molekul organik besar menjadi lebih kecil. Enzim memainkan peran penting dalam proses ini dengan mengkatalisis reaksi kimia spesifik yang memecah molekul-molekul ini. Reaksi-reaksi ini terjadi di tempat spesifik pada enzim yang disebut situs aktif, tempat substrat atau molekul yang dipecah, dan berikatan dengan enzim. Setelah terikat, enzim memfasilitasi reaksi kimia mengakibatkan pemecahan substrat menjadi molekul yang lebih kecil. Lalu ada pengaplikasian degradasi bahan organik. Sistem degradasi bahan organik memiliki beragam aplikasi mulai dari pengolahan air limbah hingga bioremediasi. Salah satu contoh penggunaannya adalah dengan pengomposan, di mana sampah organik dipecah menjadi bahan pembedah tanah yang kaya nutrisi. Proses ini tidak hanya mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah, tetapi juga menyediakan sumber pupuk berkelanjutan untuk pertanian. Penerapan penting lainnya dari sistem ini adalah dalam pengolahan air limbah, sistem degradasi bahan organik dapat digunakan untuk menghilangkan polutan dan kontaminan dari air limbah, sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan. Hal ini sangat penting terutama di daerah dengan akses terbatas terhadap sumber air bersih. Dan ada bahan organik. Ada beberapa jenis enzim pengurai bahan organik yang masing-masing mempunyai fungsi spesifikasinya sendiri. Salah satunya jenisnya itu dikenal sebagai oksidoreduktase yang mengkatalisis transfer elektron dari suatu molekul ke molekul lainnya. Jenis lainnya adalah hidrolase yang memecah molekul dengan menambahkan air ke dalamnya. Jenis ketiga adalah liase yang mengkatalisis pemutusan ikatan kimia tanpa menambah atau menghilangkan air. Selain jenis tersebut ada juga transferase yang mentransfer gugus fungsi antara molekul dan ligase yang menyatukan dua molekul. Masing-masing jenis enzim ini memainkan peran penting dalam sistem degradasi bahan anorganik, yaitu membantu memecah berbagai bahan menjadi bagian-bagian komponennya hanya dengan mendaur ulang bahan tetapi juga menyediakan sumber nutrisi bagi organisme. Pengaplikasian bahan anorganik. Enzim pengurai bahan organik memiliki aplikasi yang luas di berbagai bidang seperti bioremediasi, pengolahan limbah, dan nanoteknologi. Enzim-enzim ini dapat digunakan untuk memecah polutan dan racun di lingkungan, menjadikannya alat penting untuk membersihkan lokasi yang terkontaminasi. Salah satu contoh potensi enzim pengurai bahan anorganik adalah penggunaannya dalam bioremediasi tumpahan minyak. Dengan memecah hidrokarbon dalam minyak mentah, enzim ini dapat membantu mengurangi kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak. Penerapan lainnya adalah di bidang nanoteknologi, di mana enzim pengurai bahan anorganik digunakan untuk membuat bahan baru dengan sifat yang unik. Materi berikutnya yaitu mengenai senyawa organik penyusun sel dan proses metabolisme khususnya pada perairan. Senyawa yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat seperti yang kita ketahui bahwa salah satu sumber energi terpenting bagi organisme hidup, termasuk dalam mikroorganisme di perairan. Nah, karbohidrat ini dapat berasal dari berbagai sumber. Jika di perairan, karbohidrat ini berasal dari bahan organik mati,
bahan organik terlarut, dan organisme hidup seperti alga dan bakteri. Untuk metabolismenya dilakukan dengan glikolisis, yaitu memecah glukosa menjadi pirufat dan menghasilkan ATP. Jumlah karbohidrat yang terlalu berlebih dapat menyebabkan pertumbuhan pada alga dan bakteri yang melimpah. Nah, pertumbuhan yang terjadi ini dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut atau DO, yang dimana dapat membahayakan ikan dan organisme air lainnya. Kemudian senyawa kedua adalah protein, di mana protein ini terlibat dalam proses seperti siklus nutrisi, produksi energi, dan komunikasi sel. Nah, protein dalam fotosintesis seperti klorofil berfungsi dalam menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia yang dapat digunakan oleh organisme air. Kemudian jika dalam respirasi dapat membantu memecah bahan organik untuk melepas energi. Senyawa berikutnya yaitu lipid. Lipid terlibat dalam berbagai proses seluler, termasuk penyimpanan energi, struktur membran, dan sinyal sel. Lipid berperan dalam mempelajari siklus karbon, di mana lipid dapat digunakan sebagai biomarker untuk melacak aliran karbon di ekosistem perairan. Rasio berbagai jenis lipid dapat memberikan informasi mengenai ketersediaan nutrisi penting, khususnya pada nitrogen dan fosfor, di mana nutrisi tersebut penting untuk pertumbuhan dan metabolisme mikroba perairan. Mikroorganisme akuatik mampu melakukan berbagai proses metabolisme, termasuk fotosintesis, respirasi, dan fermentasi. Yang pertama, fotosintesis, di mana proses organisme mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Banyak organisme akuatik seperti alga dan cyanobacteria yang menggunakan fotosintesis untuk menghasilkan senyawa organik dan oksigen. Kemudian kedua adalah respirasi, di mana proses mengubah senyawa organik menjadi energi. Banyak mikroorganisme akuatik dalam melakukan respirasi ini seperti bakteri, di mana menggunakan respirasi untuk menghasilkan energi dalam pertumbuhan dan reproduksinya. Dan yang ketiga ada fermentasi, di mana organisme mengubah senyawa organik menjadi energi tanpa menggunakan oksigen. Beberapa mikroorganisme akuatik seperti jenis bakteri menggunakan fermentasi untuk menghasilkan energi. Dalam perairan, terdapat bidang kompleks yang melibatkan berbagai jenis katabolisme. Yang pertama ada respirasi aerobik, kedua ada respirasi anaerobik, kemudian yang ketiga ada fermentasi. Untuk respirasi aerobik terjadi ketika mikroorganisme menggunakan oksigen untuk memecah bahan organik dan melepaskan energi. Proses ini penting untuk kelangsungan hidup, baik untuk menyediakan energi, kemudian untuk melakukan proses metabolisme. Yang kedua ada respirasi anaerobik. Terjadi ketika mikroorganisme memecah bahan organik tanpa adanya oksigen. Proses ini dipandang kurang efisien dibandingkan respirasi aerobik, namun masih merupakan sumber energi penting bagi banyak organisme akuatik. Kemudian jenis katabolisme ketiga adalah fermentasi. Nah, jenis katabolisme ini terjadi dalam mikrobiologi perairan, di mana mikroorganisme ini memecah gula menjadi gula yang lebih sederhana tanpa menggunakan oksigen. Analisis teknik biokimia, teknik biomolekuler, dan analisis teknik mikroba. Teknik biokimia sendiri itu adalah bagian penting dari ilmu pengetahuan modern yang memungkinkan kita untuk mempelajari proses kompleks yang terjadi dalam organisme hidup. Dari pemurnian protein hingga teknologi DNA rekombinan. Teknik-teknik ini telah merevolusi pemahaman kita tentang biologi dan membuka jalan baru untuk penelitian dan penemuan. Hal tersebut memungkinkan para peneliti untuk mempelajari struktur dan fungsi protein individu yang penting untuk memahami perannya dalam sistem biologis. Proses pemurnian protein itu biasanya melibatkan beberapa langkah, termasuk dari lisis sel, kromatografi, dan dialisis. Selanjutnya, ada beberapa teknik analisis biokimia yang paling umum digunakan dalam mikrobiologi perairan. Yang pertama itu ada enzim link immunosorbent assay atau ELISA. Itu merupakan teknik analisis biokimia yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur antigen mikroba di dalam suatu sampel. Ia bekerja dengan menggunakan antibodi yang spesifik terhadap antigen yang diinginkan, yang kemudian dideteksi menggunakan antibodi sekunder terkait enzim.
Sinyal yang dihasilkan dapat diukur dan digunakan untuk menentukan konsentrasi antigen di dalam suatu sampel. ELISA telah banyak digunakan dalam penelitian mikrobiologi perairan. Contohnya itu untuk mendeteksi berbagai antigen mikroba, termasuk antigen dari pertumbuhan alga yang berbahaya. Salah satu contohnya yaitu Alexandrium catenella dalam sampel kerang. Kemudian yang kedua ada polimerase chain reaction atau PCR. Itu merupakan teknik yang digunakan dalam mikrobiologi perairan untuk mendeteksi dan mengukur DNA mikroba. Prinsip kerjanya yaitu memperkuat segmen DNA tertentu, membuatnya lebih mudah untuk dideteksi dan dipelajari. Salah satu contoh penggunaan PCR itu adalah mendeteksi pertumbuhan alga yang berbahaya dengan menargetkan gen spesifik dalam DNA alga, sehingga para peneliti dapat dengan cepat mengidentifikasi dan memantau pertumbuhan dari alga yang dapat berdampak signifikan terhadap ekosistem perairan. Kemudian yang ketiga ada hibridisasi fluoresensi in situ atau yang disingkat dengan FISH. Itu merupakan teknik canggih dalam mikrobiologi perairan untuk memvisualisasikan sel mikroba tertentu. FISH ini menggunakan probe berlabel fluoresensi yang mengikat rangkaian asam nukleat komplementer di dalam sel, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menemukan lokasi mikroorganisme tertentu dalam sampel. Salah satu contoh FISH yang digunakan dalam penelitian mikrobiologi perairan adalah identifikasi pertumbuhan alga berbahaya. Dengan menargetkan gen tertentu di dalam alga, peneliti dapat menggunakan FISH untuk menentukan distribusi dan kelimpahan dari alga di perairan. Kemudian ada teknik analisis biologi molekuler. Yang pertama ada polimerase chain reaction atau PCR. Itu merupakan teknik yang digunakan dalam analisis biologi molekuler untuk memperkuat satu atau beberapa salinan sepotong DNA dalam beberapa kali lipat, yang menghasilkan ribuan hingga jutaan salinan rangkaian DNA tertentu. PCR telah merevolusi bidang biologi molekuler dengan memungkinkan para peneliti untuk mempelajari sampel DNA yang terlalu kecil atau terdegradasi untuk teknik lain. Hal ini juga menghasilkan terobosan dalam diagnostik medis, ilmu forensik, dan peneliti genetika. Kemudian yang kedua itu ada elektroforesis gel. Itu merupakan teknik yang digunakan dalam biologi molekuler untuk memisahkan molekul DNA, RNA, atau protein berdasarkan ukuran dan muatannya. Proses itu melibatkan penempatan sampel molekul ke dalam matriks gel dan menempatkan medan listrik ke gel. Molekul-molekul tersebut kemudian bergerak melalui gel dengan kecepatan berbeda tergantung pada ukuran dan muatannya. Kemudian menghasilkan pita berbeda yang dapat divisualisasikan menggunakan berbagai metode pewarnaan. Teknik ini memiliki penerapan luas dalam analisis biologi molekuler, termasuk sidik jari DNA, pemetaan genetik, dan mendeteksi mutasi atau variasi urutan DNA. Hal ini juga biasa digunakan dalam analisis protein, seperti mengidentifikasi protein spesifik dalam campuran atau mengukur kemurnian sampel protein. Elektroforesis gel itu adalah alat penting untuk memahami struktur dan fungsi dari molekul biologis. Kemudian yang selanjutnya ada denaturing gradient gel electrophoresis atau DGGE. Itu merupakan teknik biologi molekuler yang digunakan untuk menganalisis komunitas mikroba di lingkungan perairan. Ia bekerja dengan memisahkan fragmen DNA berdasarkan perilaku peleburannya, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi berbagai jenis mikroba yang ada dalam sampel. Salah satu manfaat utamanya adalah kemampuannya untuk mendeteksi populasi mikroba langka atau dengan kelimpahan rendah yang mungkin terlewatkan oleh metode yang lain. Misalnya, dalam penelitian terhadap danau air tawar, menggunakan DGGE menemukan beberapa spesies bakteri langka yang tidak terdeteksi oleh teknik budidaya tradisional. Sequencing itu merupakan teknik yang digunakan dalam analisis biologi molekuler untuk menentukan urutan nukleotida yang tepat dalam molekul DNA. Informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi mutasi atau variasi gen, mempelajari keanekaragaman genetik, atau bahkan merekonstruksi hubungan evolusi antar spesies. Salah satu contohnya pentingnya sequence itu adalah dalam proyek genom manusia.
yang bertujuan untuk mengurutkan seluruh genom manusia. Proyek ini telah menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang penyakit genetik dan pengembangan pengobatan baru. Sequencing juga dipelajari untuk mempelajari mikrobioma, yaitu kumpulan mikroorganisme yang hidup di dalam dan di tubuh kita, serta potensi perannya dan dalam kesehatan dan penyakit. Selanjutnya ada analisis mikroarray. Itu merupakan teknik throughput tinggi yang digunakan untuk mempelajari ekspresi gen dan fungsi gen. Prosesnya itu melibatkan pencetakan atau sintesis ribuan probe DNA ke dalam slide kaca yang kemudian digabungkan dengan sampel RNA berlabel fluoresensi. Fluoresensi yang dihasilkan itu dapat dianalisis untuk meneruskan gen mana yang diekspresikan dan pada level berapa dalam sampel. Analisis mikroarray ini mempunyai banyak kegunaan, termasuk mengidentifikasi biomarker penyakit, mempelajari efek obat pada ekspresi gen, dan memahami proses perkembangan. Next itu ada hibridisasi fluoresensi in situ atau FISH. Itu merupakan teknik biologi molekuler yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur populasi mikroba tertentu di lingkungan perairan. Teknik ini melibatkan pelabelan rangkaian DNA tertentu dengan probe fluoresen yang mengikat rangkaian komplementer pada mikroorganisme target. Teknik analisis mikroba. Teknik analisis mikroba adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur mikroorganisme dalam suatu sampel. Salah satu teknik yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan mikroskop. Mikroskop merupakan salah satu teknik tertua dan paling umum yang digunakan untuk menganalisis populasi mikroba di lingkungan perairan. Teknik ini melibatkan penggunaan mikroskop untuk mengamati dan mengidentifikasi mikroorganisme dalam suatu sampel. Mikroskop itu memberikan informasi berharga tentang ukuran, bentuk, dan struktur sel mikroba, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi spesies tertentu dan menilai kelimpahannya dalam suatu sampel. Namun ada keterbatasan dari penggunaan mikroskop, yaitu karena mikroskop hanya dapat mendeteksi organisme yang terlihat di bawah mikroskop saja. Teknik flow cytometry itu merupakan teknik yang lebih canggih dengan menggunakan laser dan fluoresensi untuk menganalisis populasi mikroba di lingkungan perairan. Teknik ini akan melewatkan sampel melalui flow cytometer yang menganalisis fluoresensi yang dipancarkan oleh masing-masing sel. Flow cytometry itu memberikan analisis populasi mikroba yang cepat dan akurat, sehingga memungkinkan peneliti untuk menghitung jumlah sel dan menilai kelangsungan hidup mereka. Kemudian saja ada teknik molekuler seperti PCR atau reaksi berantai polimerase. Itu biasa digunakan untuk menganalisis populasi mikroba di lingkungan perairan. PCR ini memungkinkan peneliti untuk memperkuat urutan DNA tertentu dari suatu sampel dan memberikan informasi tentang keragaman genetik dan identitas dari mikroorganisme. Teknik PCR itu sangat sensitif dan spesifik, sehingga memungkinkan peneliti untuk mendeteksi mikroorganisme tingkat rendah dalam sampel. Selanjutnya ada manfaat dari teknik analisis mikroba. Yang pertama itu dalam perawatan kesehatan, ini tuh digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi patogen yang dapat menyebabkan penyakit, sehingga memungkinkan untuk dilakukannya pengobatan lebih dahulu. Selanjutnya untuk di bidang pertanian, itu teknik analisis mikroba digunakan untuk memantau kualitas tanah dan mendeteksi penyakit tanaman, sehingga membantu petani untuk mengoptimalkan hasil panen dan mencegah kerugian panen. Salah satu kelebihan atau keuntungan utama dari penggunaan teknik analisis mikroba adalah kemampuannya mendeteksi berbagai macam mikroorganisme, termasuk mikroorganisme yang sulit untuk dikembangbiakan. Hal ini sangat penting dalam industri seperti layanan kesehatan dan keamanan pangan, di mana keberadaan patogen itu dapat menimbulkan konsekuensi yang serius. Dengan menggunakan teknik molekuler seperti PCR dan sequencing, teknik analisis mikroba dapat mengidentifikasi bakteri dan virus tertentu dengan akurasi yang tinggi. Keuntungan lain yaitu adalah analisis teknik mikroba ini cepat dan efisien. Dalam metode tradisional untuk mendeteksi mikroba memerlukan waktu yang berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu untuk mendapatkan hasil, sedangkan dalam teknik molekuler dapat memberikan hasil dalam hitungan jam. Kemudian kekurangannya yaitu salah satu keterbatasan utama adalah ketidakmampuannya mendeteksi jenis mikroba tertentu. Misalnya beberapa mikroba itu sulit dibiarkan di laboratorium, sehingga mikroba tersebut mungkin tidak dapat diidentifikasi menggunakan metode tradisional. Selain itu, beberapa mikroba mungkin terdapat dalam jumlah yang sangat sedikit, sehingga sangat sulit untuk dideteksi bahkan dengan teknik canggih.
Keterbatasan lainnya adalah ketergantungan pada peralatan tertentu. Beberapa teknik itu memerlukan peralatan yang mahal atau khusus, yang mungkin tidak tersedia di dalam setiap situasi. Selanjutnya, berikut merupakan metode yang digunakan dalam analisis mikroba. Yang pertama itu pengambilan sampel. Itu melibatkan pengumpulan sejumlah kecil air dari lokasi tertentu pada waktu tertentu. Kemudian pengambilan sampel inti. Itu melibatkan pengambilan sampel sedimen atau tanah berbentuk silinder dari dasar perairan. Selanjutnya itu dilakukan filtrasi, yaitu proses pengaliran air melalui filter untuk mengumpulkan sel mikroba. Kemudian setelah sel dikumpulkan dan dianalisis, data itu harus diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan tentang populasi mikroba di lingkungan perairan tersebut. Nah, pada analisis ini melibatkan metode analisis statistik. Salah satu metode umum yang digunakan adalah perhitungan indeks keragaman hayati yang memberikan informasi mengenai keanekaragaman dan kekayaan komunitas mikroba di lingkungan yang berbeda. Teknik statistik lainnya yaitu analisis multivariate dan analisis cluster. Nah, selanjutnya yakni materi 3, yaitu elemen biokimia dan komponen xenobiotik, konsep dasar pada organisme hidup. Nah, xenobiotik itu merupakan asal kata dari kata Yunani, xenos yang berarti orang asing, dan bios atau bios yang berarti kehidupan. Jadi, xenobiotik merupakan zat kimia asing yang ditemukan di dalam suatu organisme yang biasanya tidak diproduksi secara alami atau diperkirakan ada di dalamnya. Biotransformasi merupakan proses metabolisme yang terjadi terutama di hati dan membantu memfasilitasi ekskresi zat eksogen dan endogen. Selanjutnya adalah tujuan biotransformasi. Yang pertama, ada memfasilitasi ekskresi, yakni mengubah senyawa lipofilik menjadi hidrofilik. Yang kedua, detoksifikasi atau inaktivasi, mengubah bahan kimia menjadi bentuk yang kurang beracun. Yang ketiga, aktivasi metabolik, yakni mengubah bahan kimia menjadi bentuk aktif yang lebih beracun. Nah, sekitar 30 enzim berbeda mengkatalis reaksi yang terlibat dalam metabolisme xenobiotik. Namun, catatan ini hanya akan mencakup kelompok tertentu saja. Jadi lebih mudah untuk mempertimbangkan metabolisme xenobiotik dalam 2 fase, yakni fase tahap 1 dan fase tahap 2. Untuk fusionalisasi reaksi fase 1 dan 2 terdiri dari oksidasi, pengurangan, dan reaksi hidrolitik. Yang pertama yakni oksidasi. Untuk hidroksilasinya ada RH plus oksigen plus NADPH plus H plus R-OH plus H2O plus NADP plus. Penambahan atom atau ikatan oksigen memerlukan NADH atau NADPH dan oksigen sebagai kofaktor. Untuk RH yakni obat-obatan, karsinogen, pestisida, produk minyak bumi, dan lain sebagainya. Untuk penggunaan oksigen, telah ditunjukkan bahwa satu atom oksigen memasuki R-OH dan satu atom memasuki H2O. Yang kedua yakni oksidase monoamin MAO. Untuk reaksinya yakni RCH2NH2 plus oksigen plus H2O2 RCHO plus NH3 plus H2O. MAO mengkatalis deaminasi oksidatif monoamina. Oksigen digunakan untuk menghilangkan gugus amin dari suatu molekul, menghasilkan aldehid dan amonia yang sesuai. MAO ditemukan terikat pada membran luar mitokondria. Yang ketiga yakni ADH dan ALDH. Nah, alkohol dehidrogenase termasuk dalam keluarga enzim oksidoreduktase. Konsentrasi HAP di hati dan ginjal. Untuk peran ADH yang paling umum pada manusia itu mendetoksifikasi etanol yang masuk dengan mengubahnya menjadi aldehid. Yang keempat yakni reduksi nitro dan azo. Enzim mikrosomal dan nitroreduktase yang bergantung pada NADPH. Bakteri reduktase berperan dalam resirkulasi enterohepatik obat yang mengandung nitro atau azo. Selanjutnya, yang kelima yakni substrat. Substrat terdiri dari ester, amina, glukosa, dan lain-lain. Dikatalis oleh enzim hidrolitik yang didistribusikan secara luas. Hidrolisis ester melalui jalur metabolisme utama dari obat ester. Esterase non-spesifik, yakni hati, ginjal, dan usus, dan pseudokolinesterase plasma juga berpartisipasi. Nah, di sini ada reaksi
asetil salicic acid atau ASA. Nah, ASA ini melalui proses esterase menjadi salicylic acid. Nah, untuk reaksi fase 1, xenobiotik umumnya diubah menjadi turunan terhidroksilasi yang lebih polar. Untuk reaksi fase 2, turunan ini terkonjugasi dengan molekul seperti asam glukoronat, sulfat, atau glutathione. Hal ini membuat mereka lebih larut dalam air dan akhirnya dikeluarkan melalui urin dan empedu. Nah, untuk beberapa jenis fase 2, yakni yang pertama, glukoronidasi. Reaksi konjugasi yang paling sering terjadi, UDP asam glukoronat UDPGA adalah donor glukoronil. Yang kedua, sulfasi. Beberapa alkohol, arilamin dan fenol, tersulfonasi, dikatalis oleh sulfotransferase di hati, ginjal, dan usus. Yang ketiga, konjugasi dengan glutathione. Jadi di sini ada suatu reaksi yang mana glutamic acid, cysteine, dan glisein. Nah, di mana R ini adalah xenobiotik elektrofilik. Untuk R-nya, epoksida dan halogenida, GST atau glutathione S-transferases, hati dan ginjal. Detoksifikasi elektrofiban kimia elektrofilik menyebabkan nekrosis jaringan, karsinogenesis, mutagenesis, dan teratogenesis. Tiol atau gugus SH mengikat elektrofil kuat. Yang pertama ada asetilasi. X plus asetil-CoA menjadi asetil X plus COS, di mana X melambangkan xenobiotik. Untuk amina aromatik, enzim asetiltransferase hadir dalam sitosol berbagai jaringan, khususnya di hati. Ini penting untuk obat-obatan dengan gugus amino primer. Umumnya, metabolit tidak beracun dan tidak aktif. Asetilasi tidak meningkatkan kelarutan dalam air. Detoksifikasi atau penggantian aktivasi obat. Yang kedua ada metilasi. Beberapa xenobiotik tunduk pada metilasi oleh metiltransferase menggunakan S-adenosilmethionine atau SAM sebagai donor metil. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme ada 3. Yang pertama, usia. Mengapa usia ini merupakan faktor yang mempengaruhi metabolisme? Karena orang lanjut usia kurang efisien dalam metabolisme. Untuk yang kedua adalah seks terkait dengan perbedaan hormonal. Yang ketiga, keturunan. Perbedaan genetik dapat mempengaruhi jumlah dan efisiensi enzim metabolisme. RAPD atau Random Amplified Polymorphic DNA merupakan sebuah metode analisis genetik yang merupakan adaptasi dari teknik PCR. Metode ini untuk mengidentifikasi sejumlah besar polimorfisme DNA pada genom dengan cepat dan efisien. Metode ini mengandalkan asumsi bahwa kondisi stringensinya rendah, primer oligonukleotida sintetik tertentu kemungkinan besar akan menemukan sejumlah rangkaian dalam cetakan DNA yang dapat diambil. Nah, RAPD ini memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama, primer berikatan dengan banyak lokasi pada DNA template. Lalu yang kedua, ketika tempat pengikatan primer dekat dan berorientasi pada arah yang berlawanan atau primer mengarah satu sama lain, maka amplifikasi akan terjadi. Lalu ada teknik RFLP, yaitu Restriction Fragment Length Polymorphism. Adalah salah satu teknik pertama yang secara luas digunakan untuk mendeteksi variasi pada tingkat sekuen DNA. Teknik RFLP ini digunakan untuk mengetahui perbedaan sampel dengan cara melakukan pemotongan terhadap DNA hasil amplifikasi PCR. Deteksi RFLP dilakukan berdasarkan pada adanya kemungkinan untuk membandingkan profil pita-pita yang dihasilkan setelah dilakukan pemotongan dengan enzim retriksi terhadap DNA target. Teknik RFLP ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama, isolasi DNA, yang kedua, pemotongan DNA dengan enzim restriksi endonuklease, yang ketiga ada elektroforesisi hasil pemotongan DNA, dan yang terakhir ada Southern plot. Adapun aplikasi dari teknik RFLP ini yaitu ada pemetaan genom, genom typing, tes paternitas, forensik, dan diagnostik hereditas penyakit. Teknik RFLP ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, menduga hubungan kekerabatan dari beberapa individu yang dianalisis.
Lalu yang kedua, menduga ada tidaknya variasi genetik dari koleksi plasma nutfah. Lalu yang ketiga ada memonitor proses seleksi melalui linkage, yaitu berbagai karakter. Lalu yang keempat ada memilah-milah komponen genetik dari karakter kuantitatif. Lalu berikutnya ada menganalisis gen yang berasal dari proses transformasi genetik. Lalu yang keenam ada bersifat kodominan sehingga dapat mendeteksi adanya heterozigositas. Lalu yang terakhir, memiliki kemampuan pengelompokan pada tingkat spesies. Yang terakhir ada sequencing, yang merupakan suatu metode untuk mengetahui urutan basa nukleotida pada suatu gen atau genom. Basa nukleotida yang diurutkan yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin pada sepotong DNA. Urutan nukleotida menentukan urutan asam amino yang akhirnya menentukan struktur protein dan fungsinya. Jika tidak sesuai urutannya atau terjadi perubahan, dapat mengakibatkan perubahan protein atau juga bisa menyebabkan terbentuknya protein non-fungsional yang mengakibatkan dapat menimbulkan efek merugikan pada organisme. Terdapat dua teknik sequence. Yang pertama yaitu ada dari Maxam dan Gilbert yang menggunakan chemical sequencing. Yang kedua ada dari Sanger yang menggunakan dideoxynukleotida. Materi terakhir yaitu biokimia, tentang sistem degradasi dalam organisme hidup. Pertama, mengenai mekanisme. Mekanisme pertama yaitu degradasi intraseluler, di mana mekanisme mendasar dalam organisme hidup yang memungkinkan penguraian dan daur ulang biomolekul secara efisien untuk mempertahankan homeostasis seluler dan mempertahankan kesehatan organisme secara keseluruhan. Sistem degradasi ini mencakup beragam proses yang menargetkan berbagai biomolekul seperti protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat. Proses yang rumit dari sistem ini melibatkan interaksi yang kompleks antara enzim, organel, dan mekanisme pengaturan. Degradasi intraseluler ini berfungsi dalam memastikan pembuangan komponen yang rusak dan regenerasi sel penting serta pengembalian energi. Sistem ini secara kolektif berkontribusi pada daur ulang sumber daya dan pengelolaan limbah yang efisien, serta pencegahan penumpukan racun pada biomolekul yang rusak. Untuk proses yang kedua yaitu degradasi ekstraseluler. Dalam proses ini terdapat mekanisme penting yang memfasilitasi pemecahan dan daur ulang biomolekul di luar sel. Kemudian memainkan peran penting dalam menjaga homeostasis jaringan, ketersediaan nutrisi, dan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Sistem ini mencakup serangkaian mekanisme yang menargetkan beragam substrat ekstraseluler, termasuk protein, karbohidrat, lipid, dan komponen matriks ekstraseluler. Proses degradasi ekstraseluler ini memainkan peran dalam menjaga kesehatan jaringan dan ekosistem dengan memfasilitasi daur ulang nutrisi, remodeling jaringan, dan komunikasi antar sel. Ada beberapa sistem degradasi intraseluler. Yang pertama, sistem ubiquitin, di mana sistem ini merupakan sistem degradasi protein selektif yang bertanggung jawab atas pemecahan protein yang rusak atau tidak dibutuhkan. Kedua, ada autofagi, yaitu mendaur ulang organel, menghilangkan agregat protein, dan beradaptasi dengan kekurangan nutrisi atau kondisi stres. Ketiga, ada lipolisis, yaitu melepaskan asam lemak dan gliserol dari simpanan trigliserida. Keempat, ada glikolisis dan degradasi karbohidrat, di mana sistem degradasi protein selektif yang bertanggung jawab atas pemecahan protein yang rusak atau tidak dibutuhkan. Kemudian yang kelima ada degradasi asam nukleat, di mana sistem ini bertanggung jawab atas pemecahan protein yang rusak atau tidak dibutuhkan. Adapun sistem degradasi ekstraseluler, yang pertama ada glikolisis ekstraseluler, di mana glukosa dimetabolisme menjadi laktat di lingkungan ekstraseluler. Proses ini dapat mengubah pH lingkungan mikro dan mempengaruhi fungsi jaringan dan respon imun. Kedua ada lipolisis ekstraseluler, di mana pada sistem ini lipase yang disekresikan oleh sel dan mikroba terlibat dalam pemecahan lipid ekstraseluler menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga ada remodeling matriks,
di mana komponen matriks ekstraseluler seperti kolagen dan elasin mengalami remodeling terus-menerus melalui degradasi ekstraseluler. Kemudian keempat ada degradasi dan mikrobiota usus. Pada sistem ini, degradasi buah molekul kompleks yang resisten terhadap enzim pencernaan manusia. Yang ketiga ada metabolisme asam mapadu, di mana terdapat metabolisme lipid dan glukosa, homeostatis energi, dan peradangan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun presentasi ini. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.